Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali ya, melanjutkan Arabiyah Baina Yadaik. Kita sudah di bab ke-6 Al-Wahda As-Sadisa. Al-Wahda As-Sadisa yang sebelumnya babnya tentang as-sholah ya. Bab as-sholah yang sudah kita bahas dua hiwar sebelumnya. Jadi hari ini kita sudah masuk ke hiwar as-salis. Al-hiwar as-salis. As-safhah mi'awa iftahna safhah mi'awa arba'in, dibuka halaman 140 ya. Halaman 140. Wajatuna as-safhah mi'awa arba'in, halaman 140 sudah dapat al-hiwar as-salis. Thayyib. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwar baina shadiq wa sabir. Ya, shadiqun, sabirun. Namanya kalau diharokati dia bisa tanwin karena bentuknya isim fa'il. Sodako, jujur ya. Jadi sodik adalah orang yang jujur. Sobir, sobaro, orang yang sabar. Namanya. Ayo Bu Dewi silakan tafadholi. Gak ada yang berani nempati ya. Dua nama ini bisa bertanwin Bu ya. Jadi kalau nama dengan wazan fa'ilun, satu pola dengan fa'ilun, maka nanti bisa bertanwin ya. Tapi kalau nama orang kan biasa kita matikan sodik, sobir. Beda dengan sodik ya Bu. Kita kan juga ada belajar sodikun. Artinya apa kalau sodikun? Sodiki. Itu ya yang jujur yang ini. Yang jujur yang ini. Kalau yang teman ya sahabat sodik yang dalnya panjang. Ya, ada kita sudah belajar kok di buku ini sodikun, sodikotun. Itu yang sahabat atau teman ya. Kalau ini yang jujur. Kita mulai dulu ya, kita baca dulu. Unzurna wastami'na wa'idna. Dilihat dulu, kemudian dengarkan dan ulangi ya. Hadza adzanul asr. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Ana usolli fil bait. Ana usolli fil bait. As-salatu fil masjidi afdal. As-salatu fil masjidi afdal. Terpisah ya. As-salatu fil masjid afdal. Beda? Oh, beda. Di buku Antun apa, Bu? Apa? Yang baru hanya apa? As-sholatu fil masjid saja. Terus? Oh, as-sholatu fil masjid. Sholi fil masjid gitu. Oh, cuma sholi fil masjid saja ya. Ya, pakai dua ya. Yang buku lama ada sholatu fil masjidi afdolu, ada tambahannya. Nanti yang buku lain hanya sholi fil masjid saja ya. Dua versi ya, beda. Yang buku lama seperti saya as-sholatu
fil masjidi afdalu. Nanti tetap kita bahas dua-duanya. Buku yang versi satunya Sholli fil masjidi itu saja ya. Ya, ada dua versi. Kita baca dua-duanya ya, kita ulang dengan versi yang pertama dulu yang seperti buku saya ya. As-sholatu fil masjidi afdal. As-sholatu fil masjidi afdal. Sholli fil masjid. Sholli fil masjid. Kita pakai dua-duanya saja Bu ya, biar nanti ditambahkan. Jadi yang pertama as-sholatu fil masjidi afdal, kemudian nanti tambahin dengan sholli fil masjid. Kalau dimatikan ya afdal. Nah, kalau dipakai harokatnya berarti afdalu. Al-masjidu ba'id. Al-masjidu ba'id. Al-masjidu qarib. Hal anta marid? La ana bi khair. La ana bi khair. Anta kaslan. Hadza sahih. Asif. Ana zahibun ilal masjid. Ana zahibun ilal masjid. Intazir. Ana zahibun ma'ak. Intazir. Ana zahibun ma'ak. Kita artikan ya, ini pendek-pendek jadi mudah hiwarnya. Ya. 2 pekan lagi berarti memilih salah satu Bu ya. Tapi jangan ketiga semua. Ya. Jangan ketiga semua, ada 1, 2, dan 3. Kita pahami dulu makna dan kaidahnya ya dari hiwar ini. Ada hadza isim apa pun namanya? Isim isyarah. Muzakkar atau muannas? Muzakkar ya. Hadza. Kalau ada isim isyarah nanti ada musyar ilaih, ada yang ditunjuk. Kalau hadza yang ditunjuk berarti mufrad muzakkar. Yang ditunjuk kata apa di sini? Azanul asri, azan, kata azan. Kata azan ini kan mufrad muzakkar, maka pakai isim isyarahnya hadza. Nah, kita sudah belajar kalau ada isim isyarah di depan, isim ma'rifah di depan, kedudukannya jadi apa? Mubtada. Gitu. Jadi hadza mubtada, azanu yang marfu adalah khobar marfu. Jadi kalau ada isim isyarah di depan, di awal, kata setelahnya tidak beralif lam, maka hadza adalah mubtada. Kata setelahnya yang marfu adalah khobar. Jadi azanu adalah khobar. Kita lihat azan ada alif lamnya enggak Bu? Enggak ada tanwinnya juga. Kata setelahnya yang mengiringi majrur. Berarti strukturnya apa ini? Idhofah. Azanu mudhaf, al-asri mudhaf ilaih. Dia punya pengertian di. Mudhaf ilaih itu kan punya pengertian min, ila, min, lam, fi. Nah ini punya pengertian fi. Azan di waktu asar. Asar itu artinya sore. Gitu. Jadi pakai strukturnya mudhaf dan mudhaf ilaih. Gak apa-apa ya, di kaidahnya di preteli ya. Biar gak lupa. Perlu diulang-ulang terus kaidahnya ya. Hadza azanul asri. Kalau dimatikan hadza azanul asr. Jadi ini adalah azan asar. Ya. Ini adalah azan asar. Hayya bina. Ayo mari kita gitu ya. Ayo kita bersama-sama atau ayo mari kita. Hayya bina ilal masjidi. Ila harful jar, al masjidi isim majrur. Hayya bina ilal masjid. Ayo kita sama-sama ke masjid. Jadi kalau ngajak gitu ya, ngajak bareng-bareng hayya bina.
Hayya bina. Ya kalau kan sebenarnya kalau biasanya kadang kalau keseharian kita cuma bilang hayya 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 gitu. Ayo 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 gitu ya. Hayya. Kalau hayya lah pakai pakai ha. Ah? Ya, ya. Ayo, ayo, ayo. Sebenarnya sih ayo gitu ya. Ayo pergi mungkin. Ya. Kalau yang di azan pakai ha. Hayya bina ilal masjid. Ayo kita ke masjid. Pupur di depan, Pupur. So. Kenapa? Ayo mari kita untuk mengajak. Ayo mari kita. Binanya tuh ayo kita. Kenapa? Haya itu nanti dia kan dia harap Bu. Dia masuk kategorinya harap. Masuk kategorinya ya. Ayo. Haknya. Kemudian kita lanjut ya. Ana usolli fil baiti. Kemarin kita sudah belajar. Sholla yusolli. Fil apa ini namanya? Wil mudhari. Ya. Sholla. Ini tadi ada sholli nanti di selanjutnya ya. Sholla fil madhi. Mudhari'nya yusolli. Amarnya dibuang huruf ya. Tersisa sod, lamnya kasroh. Kalau ada huruf ilah dibuang. Jadi tinggal sholli. Untuk anta ya. Untuk anta, untuk laki-laki sholli. Ana usolli ada huruf hamzah berarti saya ya. Ana usolli huwa yusolli hiya. Tusolli anta. Tusolli anti. Tusollina. Ana usolli nahnu nusolli. Kalau fi'il madhi sholla huwa sholla. Huwa sholla. Sholla. Hiya sholat. Pakai ta maftuha. Anta sholaita zohi. Anti sholaiti ana sholaitu zohi. Nahnu sholaina. Kalau amar, kita sudah belajar juga kan amar tasrifnya. Anta sholli, antuma sholla, antum shollu ya. Anti sholli, antuma sholla, antunna shollaina. Tuh. Mau sedikit mengulang ya. Sholaita, sholaiti beda. Oh amar. Kalau yang anti jadi panjang. Kalau anta sholli pendek. Anti sholli tinggal dipanjangin. Pakai ya, tambahannya huruf ya untuk anti. Lanjut ya. Ana usolli fil baiti. Fi harfu jar, al baiti isim majrur. Ana isim apa Bu kategorinya? Mausul, domir, isyarah, isim domir. Kalau ada isim domir di depan, jadi apa dia? Mubtada. Ya, jadi mubtadanya ana. Nah, khobarnya usolli. Berarti khobarnya pakai apa ini? Jumlah fi'liyah. Khobarnya berupa jumlah
Iya, khobarnya adalah kata yang tersusun dari fiil dan fa'il. Ananya mubtada. Ana usolli fil baiti jar majrur. As-sholatu. Ini isi masdar ya, dari sholla yusolli, sholat ya. As-sholatu ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah, ada alif lamnya di depan. Harokat akhirnya i'rabnya pakai domah marfu. Berarti jadi apa? Mubtada. Ya. Jadi mubtadanya ada macam-macamnya. Tadi mubtadanya pakai isim isyarah di pertama hadza. Ya, kemudian di kedua kita dapat lagi mubtadanya menggunakan isim dhamir ana. Kemudian sekarang kita dapati mubtadanya menggunakan isim ma'rifah beralif lam. As-sholatu. As-sholatu fil masjidi. Khobarnya berupa jar majrur ya, fil masjidi afdolu. Afdol itu isim tafdil seperti akbaru, jadi menunjukkan lebih ya, menunjukkan lebih atau punya pengertian lebih dari atau paling itu ya. Afdolu berarti lebih utama, lebih baik, lebih utama. As-sholatu fil masjidi afdolu, jadi sholat di masjid itu lebih utama, lebih baik. Berapa Bu lebih utamanya? Ada 25, ada 27. Nanti tergantung kualitas sholatnya ya. Ada hadisnya ada 2, ada 25 dan 27. Kemudian kalau yang di buku satunya ada penambahan sholli fil masjid. Nah ini yang tadi fiil amr ya, domir anta. Tadi kan ada kita tulis ya, ada yang berbeda buku ya. Sholli fil masjid, fiil amr domir anta. Sholatlah di masjid. Sholatlah kamu di masjid. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu alif lam ma'rifah du marfu. Jadi apa mubtada? Ba'idun jauh. Nah ini nakiroh dan marfu. Jadi apa? Khobar. Ini struktur yang paling sederhana yang kita pelajari di awal ya. Mubtadanya pakai ma'rifah beralif lam marfu, khobarnya pakai nakiroh marfu. Ini struktur paling sederhana. Al-masjidu mubtada, ba'idun khobar. Jadi bisa kita artikan dengan pengertian ini itu adalah ya. Kalau di sini cocoknya kira-kira apa? Masjid adalah jauh atau masjid itu? Masjid itu. Masjid itu jauh. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Ini strukturnya sama ya? Strukturnya sama, mubtada dan khobar. Masjid itu jauh. Al-masjidu ba'idun. Masjid itu dekat. Al-masjidu qaribun. Hal anta mariyadun? Apakah kamu sakit ya? Hal itu masuk kategorinya harf istifham. Ya. Harf istifham. Istifham itu ada yang kategorinya isim, ada yang kategorinya harf. Tapi kalau harf, hal dan am. Kalau ada hal, jawabannya antara dua, na'am atau la. Jadi hal nanti nggak kita masukkan ke i'rab, anta maridun, ada anta dhamir di depan jadi mubtada. Jadi anta mubtada, maridun, nakirah marfunya adalah khobar, keterangannya. Apakah kamu sakit? Kalau laki-laki maridun, kalau muannas apa? Maridotun, artinya yang sakit. La ana bi khairin, tidak, saya baik-baik saja. Ada ana lagi isim dhamir di depan, jadi apa? Mubtada. Bi khairinnya jar majrur, sibhul jumlah. Jadi apa berarti di sini? Khobar. Khobarnya berupa sibhul jumlah. Jar majrur. La ana bi khairin. Tidak, saya baik-baik saja. Anta kaslan. Kamu malas ya. Kaslan. Kita sudah belajar ya.
Kaslan itu kategorinya mamnuun minas shoraf, isim alladzi la yansharif. Jadi dia nggak tanwin. Polanya memang seperti itu ya wazannya. Fa'lanu, kaslanu, malas. Kita sudah belajar ada lapar, jau'anu, marah, wadbanu. Sudah belajar dulu ya. Kita sudah belajar ada malas, kaslanu, marah, wadbanu, lapar, jau'anu, kenyang, sab'anu, penuh, mal'anu. Pernah belajar ya. Muannasnya pakai apa dulu Bu polanya? Kita sudah belajar. Kalau jadi muannas polanya jadi fa'la. Saya tulis ya, mengingatkan kembali. Untuk mudzakarnya, mudzakar menggunakan wazan fa'lanu. Muannasnya fa'la. Ya, jadi panjang, nunnya dibuang ya. Fa'lanu, fa'la. Tinggal dibuang nunnya aja, sama bentuk alifnya berubah. Ya. Jadi kalau laki-laki pemalas, kaslanu. Kalau perempuan yang malas, kasla. Kalau lapar tadi apa? Jau'anu. Jadi jau'a. Kenyang, sab'anu, wanas, haus, sanu. Jadi marah tadi ghadbanu. Laki-laki yang marah ghadbanu. Perempuan yang marah ghadba. Mal'anu, pakai hamzah. Mal'anu, tulisannya seperti ini ya. Ya, penuh. Yang penuh, mal'an. Yang apa aja Bu? Yang ya di mana ya? Tulisannya ini hamzah maksudnya. Kalau ain kan gini Bu. Oh, kalau disambung. Ya, kalau hamzah itu dia nggak bisa nyambung langsung dengan huruf lain. Dia harus punya pijakan. Ya, bisa alif, bisa ya, bisa waw. Tapi kalau ain dia bisa ya memang berdiri sendiri. Ya. Yang mana Bu? Nggak ada perahu dikasih ain, perahu dikasihnya hamzah karena dia pijakan hamzah. Seperti ini. Yang di tengah. Seperti kata mi'ah dikasih perahunya, pijakannya. Jadi hamzah ini selalu punya pijakan, antara dikasih alif, dikasih tanda seperti ini atau dikasih waw. Dia atau di atas seperti bentuk ya di atas waw. Iya, sendirian bisa, sendirian tapi saat dia tidak bersambung, biasanya di akhir. Kalau yang seperti ini, kalau yang tanpa pijakan, sendirian ini di akhir. Biasanya letaknya. Nanti ada kaidahnya sendiri Bu. Ini semuanya ada kaidahnya. Kapan di atas alif? Wow. Kalau ain kan bisa langsung nyambung dengan huruf setelah. Tapi kalau hamzah nggak bisa. Kalau ain itu di depan kan bisa langsung.
langsung nyambung dengan huruf setelahnya. Contoh seperti ini fa bisa nyambung, tapi kalau hamzah nggak bisa nyambung dengan ro. Hampir sama, tetap terpisah. Karena nanti istilahnya juga ini namanya ro'sul ain, kepalanya ain. Kenapa Bu? Memang semua tinggal dihilangkan nunnya. Oh enggak, pola dia tulisannya pakai alif maksuroh. Karena alif maksuroh ini ciri mu'anas. Kita biasanya tahu ciri mu'anas kan tamar butoh. Nah, ciri mu'anas lagi adalah alif maksurohnya itu. Ya. Iya. Dia menjadi ciri mu'anas. Jadi ciri mu'anas nanti bukan cuma tamar butoh, Bu, ada alif maksuroh, ada alif mamdudah. Gitu. Alif bengkok, betul. Biasanya kalau pijakannya hamzah, pijakannya wawu itu harokat atasnya domah ya? Domah biasanya. Ya, kalau wawu itu pijakannya untuk domah biasanya ya. Dan juga nanti ada kaidah aturan-aturan huruf sebelum gitu ya. Sebelumnya berharokat apa, itu nanti ada aturannya lagi. Minun kan sukun, tapi karena dia sebelumnya domah, maka kasih pijakannya wawu gitu. Nanti ada pelajarannya kok, kaidah penulisan hamzah gitu ya. Yang mana? Hamzah kalau sukun langsung mu. Tergantung mad atau bukan. Wawu yang ada hamzahnya. Kalau wawu ada hamzahnya ya satu aja. Tergantung nanti setelah dia ada huruf mad atau tidak. Gitu ya. Ayo, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Penulisan hamzah itu memang dia agak apa ya? Kadang agak membingungkan karena kita harus memperhatikan setelah, sebelum, harokatnya apa, itu tetap harus kita ada kaidahnya sendiri. Dan kalau sekarang biasanya kalau fathah berarti pijakannya alif gitu ya. Kalau kasroh pijakannya nabroh itu ya. Pijakannya namanya nabroh. Istilahnya perahu itu ya. Kemudian nanti kalau doma biasanya wow. Nanti juga biasanya kalau sebelumnya kasroh dia sukun pijakannya nabroh lagi seperti ya itu. Ya, nanti lihat kalau sebelumnya fathah pijakan dia ya alif, kalau dia sukun ya. Kalau dia sukun juga kalau sebelumnya doma pijakannya wow, tapi nanti ada banyak kaidahnya. Ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, tadi hal anta maridun sudah, la ana bi khair anta kaslan sahih. Ini ya, masuk hadza sahih ya. Hadza sahihun. Ini tadi ada hadza isim isyarah ada di depan jadi mubtada. Karena kenapa kita jadikan juga sebagai mubtada? Karena sahihunnya berupa nakirah. Hadza sahihun ini benar. Kemudian ada asifun. Asifun itu ungkapan minta maaf, penyesalan. Ya. Iya. Jadi dia seperti afwan, tapi kalau afwan itu umum, dia bisa juga untuk basa-basi kalau afwan. Ya, misalnya kita minta tolong apa, kita nggak punya salah apa-apa, afwan, gitu ya. Jawaban untuk syukron juga afwan. Tapi kalau asif itu dari kata asifah. Asifah itu artinya menyesal, sedih, menyesal atau sedih. Asifah atau asafah bisa ya. Asifah ya safu atau asafah ya safu. Jadi asif itu menyesal. Jadi asif itu memang kalau kita punya benar-benar punya salah ya, kita ngerasa menyesal melakukan suatu kesalahan, kita bilangnya asif gitu.
Kenapa? Sorry, tapi yang memang afwan itu ya minta afwan itu ya bisa, afwan itu lebih umum. Afwan itu lebih umum. Jadi untuk minta maaf yang memang kita punya salah ya kita bisa bilang afwan. Untuk basa-basi saja juga kita bilang afwan. Tapi kalau asif itu lebih cenderung yang memang kita tuh ada salah gitu. Jadi kita menunjukkan rasa penyesalan. Asif. Ah, ini kalau perempuan asifun. Kalau laki-laki asifun. Kalau perempuan tinggal kita tambahkan tamat mutoh. Jadi asifah. Asifatun. Dia sama polanya dengan sodikun, sobirun, asifun. Namanya isim fa'il. Kalau sohi itu cuma benar gitu. Tapi kalau ini kan hadza sohi. Maksudnya dia ingin menegaskan kamu malas. Oh iya, ini memang hal yang benar gitu ya. Hadza sohi asifun. Muannasnya tinggal ditambah tamar butuh Bu ya. Asifatun. Terus kalau untuk jawab itu misalnya lagi kasih soal, terus kita jawab itu betul. Atau pakai hadza atau cukup sohi aja bisa. Kalau ini karena kita strukturnya ingin mempelajari mubtada dan khobar ya. Jadi menggunakan hadza sohihun. Kalau untuk jawaban kan pertanyaan jawab itu kenapa bisa langsung sohih? Karena konteksnya sudah bisa difahami dengan pertanyaannya gitu ya. Hadza sohihun asifun. Asif. Ana zahibun. Ana zahibun pergi. Ananya mubtada ya isim dhamir. Nah zahibun ibu-ibu perhatikan polanya sama enggak? Sobirun, sodikun, asifun sama ya. Namanya isim fa'il. Artinya yang kalau atau pe saja kalau dalam bahasa Indonesia ya. Penambahan maknanya itu bisa pe, bisa yang me kalau dalam bahasa Indonesia. Kayak sodik yang jujur. Yang benar atau yang jujur. Sobir yang sabar atau penyabar gitu kan. Kalau bahasa Indonesia kadang cuma ditambahkan dengan penyabar. Kalau asifun yang meminta maaf atau yang menyesal tadi ya. Kalau zahibun yang pergi. Jadi dipanjangi alifnya. Berdiri. Alifnya berdiri. Dia untuk nanti dia punya kata kerja yang 3 huruf. Ya, untuk isim fa'il. Dari zahaba. Kalau zahaba kan kata kerja, pergi. Kalau ini kan orangnya yang melakukan. Isim fa'il. Fa'il itu kan subjek ya, pelaku yang melakukan. Jadi kembali ke orangnya, ke pelakunya. Ana zahibun, saya pergi. Kita artikannya cukup dengan saya pergi. Kalau diartikan letterlek, saya orang yang pergi. Agak canggung ya. Jadi cukup kita artikan saya pergi. Ana zahibun ilal masjid, saya pergi ke masjid. Intazir, tunggu. Ini fi'il apa ini? Amar ya, fi'il madinya intazoro. Tulis di sini ya di atas olah. Fi'il madinya intazoro. Menunggu. Mudhoreknya yantaziru. Nah, ke amarnya kan tinggal kita buang huruf ya, prosesnya ke amarnya. Fi'il amar itu kan selalu asalnya dari mudhore, dibuang huruf ya-nya, kita lihat yang ada adalah huruf nun, sukun, ta-nya fathah, dho-nya kasroh, ro-nya kita sukun kan. Karena diawali dengan huruf sukun, nggak bisa dibaca, selalu kita punya minta bantuan
hamzah. Nah, ibu-ibu lihat deh, intadzara kalau kita hitung hurufnya ada berapa? 1, 2 nun, 3 ta, 4 zo, 5 ro. 5 huruf. Ibu-ibu kalau 5 huruf, hamzah di amarnya nggak usah mikir panjang. Semua pakainya kasroh. Ya, 5 huruf, 6 huruf, semuanya pakainya kasroh. Kalau yang 3 huruf kemarin kan kita perlu mikir tuh, ain fiilnya fathah atau kasroh atau domah. Karena ain fiilnya kan nanti hamzahnya bisa pakai domah, kayak udkhul, ukhruj, kharaja, yakhruju, ukhruj. Kadang hamzahnya juga pakai kasroh, wasala, yaksilu, iksil. Itu kalau yang fi'il madinya 3 huruf. Tapi kalau fi'il madinya sudah 5 atau 6 huruf, ini enak Bu. 6 huruf contohnya apa? Contoh seperti istaghfaro. Istaghfaro mau minta ampunan. Kita hitung ada 6 huruf. Mudhari'nya taghfiru. Nah, amarnya tinggal dibuang huruf ya, diawali dengan sin sukun. Taknya fathah, ingat harokatnya tetap sama ya. Sin sukun, ta fathah, goinnya sukun, fa-nya kasroh, ro-nya disukun. Nah ini kan 6 huruf Bu. Karena diawali dengan sukun, udah langsung aja tambahinnya pasti kasroh hamzahnya. Gitu, selalu. Nggak ada huruf ilah Bu. Ini namanya huruf penambahan. Bukan, huruf ilah itu alif, waw, iya. Yang nanti dia memanjang. Enggak, bukan huruf ilah, namanya huruf tambahan. Dia namanya hamzah. Selama berharokat disebutnya dengan hamzah. Kalau nggak berharokat baru alif. Ya. Kalau itu artinya apa itu? Meminta ampunan. Kenapa Bu? Ini istighfar, minta ampun lah. Istighfiru. Kalau antum ya. Istighfirullah. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubikum, kan ada tuh ya. Minta ampunlah dari dosa-dosa kalian. Jadi kalau yang 5 huruf, 6 huruf, amarnya gampang. Kalau diawali dengan sukun, hamzahnya selalu kasroh. Dan nanti yang berharokat selalu kita sebutnya hamzah. Kalau yang nggak berharokat kita sebutnya dengan alif. Ada yang ditanya lagi? Iya? Anti, kalau anti semua tinggal ditambahkan ya saja. Sholla jadi sholli. Ini kalau untuk anti tinggal ditambahkan huruf ya. Intazir, intaziri. Untuk anti tambahkan ya. Istaghfir, istaghfiri. Tinggal ditambahkan ya saja. Enggak usah, karena hadza sohi ini hadzanya kembali ke pernyataan tadi, kamu pemalas. Nah, hal ini, kamu pemalas ini benar. Berarti meskipun pembicaranya perempuan tetap gitu. Tetap pakai hadza. Nah, baru yang asifunnya jadi asifatun. Ya. Kenapa? Enggak kembali ke situ. Jadi ini pembenaran terhadap kalimat anta kaslanu. Jadi hal kondisi ini hadzanya bukan berarti kembali ke muannas dan mudzakarnya. Jadi anti kasla hadza sahih. Enggak, karena dia bukan kembali ke kosakata khususnya. Dia kembali ke satu pernyataan, kembali ke jumlah khobariyah, ke kalimat informasi. Ya. Umum. Untuk menyatakan suatu hal itu benar.
isim fa'il ini sebelumnya sudah dijelaskan di akhir ini belum ada. Isim fa'il pernah saya jelaskan nggak? Zahibun. Kalau di sini pernah nggak sih? Kayaknya belum ya? Belum, di buku ini belum. Di Durus Sulukoh yang ada belum ya? Nanti akan ada ini kok di Mulakhos Tarokib. Jadi tenang dulu ya. Masih ada kok di Mulakhos Tarokib. Isim fa'il. Isim fa'il itu nanti masuk kategorinya dari kata kerja berubah ke isim fa'il. Itu nanti masuknya ke shorof ya. Tapi insya Allah polanya mudah ngikuti karena ada wazennya. Kita lanjut dulu ya. Ana zahibun ilal masjid intazir ana zahibun ma'ak. Ana mubtada zahibun khobar ma'aka mudhof dan mudhof ilai. Bersamamu. Iya, ma'a mudhof dzaraf ya, dia kategorinya dzaraf. Ka-nya mudhof ilai. Kalau anti ya ma'aki, anta ma'aka. Ada yang ditanyakan? Fahim tunah hiwarnya? Alhamdulillah. Ya, tinggal prakteknya ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke mufradat. Gak ada yang ditanyakan? Visual ya, akhwat? Mafi? Nastamir, kita lanjut. Nastamir ilal mufradat. Di sini ada yantaziru tadi, fi'il mudhari. Yantaziru artinya menunggu. Sahihun? Benar, betul, sehat, sahih. Ya. Sehat juga masuk, sehat, sahih. Khair itu baik, artinya kebaikan atau baik. Bisa artinya juga lebih baik. Qaribun dekat, ba'idun jauh, maridun sakit, kaslanu malas, zahibun pergi, yang pergi ya. Kaslan yang malas, zahibun yang pergi, asifun yang menyesal, yang meminta maaf atau yang merasa bersalah. Kenapa Bu? Hah? Iya. Tapi ini buku sudah versi baru ya. Awal-awal buku Ar-Rabi'ah Baina Yadik ini gambar orang tuh wajahnya masih disamarkan semua. Nah ini sudah makin kemari wajahnya sudah mulai dimunculkan, jadi lebih enak melihatnya mungkin ya. Kalau buku versi awal wajah itu dulu tidak ada wajah ya, tidak ada wajahnya. Kita lanjut ke tadrib ya, ke latihan. Di sini perintahnya ajib. Ajib fi'il apa ini? Ajib. Jawablah fi'il amar. Jawablah ajib. Nah, beda dengan ajib, menakjubkan. Kalau pakai ain, ajib. Sering kan ya dengar kata-kata ajib, itu menakjubkan, mengagumkan. Kalau ini ajib, jawablah. Bina'am, sohi au bila, atau dengan tidak. Jadi jawabannya antara na'am atau la. Mudah kan ya? Dari mana ini? Dari belakang sepertinya. Kita nggak pernah mulai dari belakang. Yang belakang tadi ngikuti hiwar nggak dari awal? Hah? Kenapa? Ngikuti nggak hiwar dari awal?
Ngikuti ya. Kalau ngikuti berarti bisa jawab ya. Dari man setabda, siapa yang mulai? Siapa yang akan mulai? Mbak Wahyu atau Mbak Anita? Paling belakang siapa? Ayo silakan paling belakang dimulai. Ajibi raqam wahid. Hadzal hiwaru fis sobah. Mamanal hiwar? Percakapan, dialog. Na'am aula? Ayo Mbak Anita. La, nah, jawabannya la ya. Karena kan tadi hadza azanul asri ya, di waktu azan asar berarti sore. Hadzal hiwaru fis sabah la. Mbak Wahyu. Naam, ya nomor 2 hadzal hiwaru fil baiti. Jawabannya naam. Lanjut, manil an? Iya. Naam. Sabir yusolli fil masjidi. Naam, ya. Iya. Naam, cukup naam. Ayah Bu Wiji. Sodik yusoli fil baiti. Sodik sholat di rumah enggak? Iya, dia yang sholat di rumah ya. Tapi akhirnya nanti dia jadi sholat di masjid ya. Iya, jadi bingung dia di mana ya. Ya. Kita jawab dengan la dulu ya. Karena kan awalnya dia ana usoli fil bait ya awalnya. Sobir yusoli fil sodik yusoli fil bait, kita jawab dengan naam dulu Bu, maaf. Nomor 4 kita jawab dengan naam dulu ya. Ya, naam. Dijawab dengan naam dulu. Hanin tafadholi. Naam. Sahih ya, naam. Bu Irma. La, sahih ya. Sahihun sodikun kaslanu. Naam. Ya, sodik yang kaslan tadi ya. Naam. Alas. Manil an, Bu Didi. Ya, Bu Didi. Naam, ya. Mereka kan akhirnya pergi bersama. Naam, ya. Jadi sodiqun ma'a sabirin. Beda dengan sabirina. Sabirin orang-orang yang sabar. Tapi kalau sabirin ini rinnya majrur karena ada ma'ah ya. Dia menjadi mudhof ilaih karena terletak setelah dzaraf ma'ah, nama orang. Nastamir di soal? Mafi, sahla, ya ummahat, ya akhwat, sahla. Mudah ya. Lanjut. At-tartib al-awwal, rotib. Mana rotib? Rottaba yurottib.
Rattibu, rattib. Urutkan, tertibkan. Ibu-ibu ingat kata tertib itu dari kata bahasa Arab, ya. Rattaba yurattibu tartib. Nah, itu jadi bahasa Indonesia jadi tertib. Tertibkan itu kan berarti urutkan. Itu kalau letter luck-nya ya, maksudnya urutkan. Urutkanlah as-sholawati. Sholawat ini jamak ya. Kalau as-sholatu tunggal, as-sholawat jamak. Al-khamsah yang 5. Jadi diurutkan sholat yang 5. Sholat 5 waktu. Biwad'i. Wadu'a yadu'u artinya meletakkan. Dengan meletakkan al-arqam nomor-nomor. Kita sudah belajar ada rokmun ya. Rokmun itu tunggal, arqam itu jamak, nomor-nomor. 1, 2, 3, 4, 5. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Fil murabba'at. Apa itu murabba'? Dari kata arba', 4, segi 4. Kotak murabba' itu segi 4 atau kotak. Di kotak-kotak sahih. Kotaknya bukan kotak laci ya. Maksudnya murabba'at berbentuk segi 4 ini. Ayo dijawab sama-sama ya Bu, ini mudah ya. Sholatul Isya. Yang pertama itu sholat fajar ya. Nomor 1 itu sholat fajar. Sholatul Isya berarti rokam khamsah. Nomor 5 ya. Kita patokannya pertama sholat fajar dulu ya. Rokam khamsah. Sholatul Asri rokam salasah. Sholatul Maghrib arba'ah. Sholatul Fajri wahid. Sholatul Zuhri isnani. Cuma ngurutin sholat Bu. Ngurutin nama sholat aja. Tapi kan nomor 1 kita patokannya dari sholat pertama, sholat subuh dulu, sholat fajar. 2 sholat zuhur, 3 sholat asar, 4 sholat maghrib, 5 sholat isya. Cuma ngurutin aja. Ya. Kuli shalawatil khamsa murattabatan. Kul. Di sini karena disambung jadi kuli. Ucapkanlah as-shalawatil khamsa, salat yang 5 waktu murattabatan secara berurutan, secara tertib. Dari pertama ya, dari salat fajar ya. Sholatul fajri, sholatul zuhri, sholatul asri, sholatul maghribi, sholatul isya'i. Strukturnya mudhof ilaih Bu ya. Sholatnya jangan dikasih alif lam, jangan dikasih tanwin. Sholatu. Nama sholatnya majrur. Pakai kasro, sahih. Sholatul fajri, sholatul zuhri, sholatul asri, sholatul maghribi, sholatul isya'i. Strukturnya mudhof dan mudhof ilaih. Lanjut ya. At-tartib ats-tsani dha alamah khata. Letakkan tanda salah, tanda silang ini ya, tanda salah. Alal kalimatil gharibati, di atas kosakata al-gharibah. Gharibah itu asing, aneh, beda, yang berbeda, yang asing, yang aneh, yang berbeda. Yang kategorinya berbeda. Dijawab sama-sama atau sendiri-sendiri Bu? Sama-sama. Ya. Zuhrun
zuhrun, asrun, isyaun, maridun. Mal gharibah? Maridun. Kenapa kok dia gharibah sendiri, aneh sendiri, asli sendiri? Yang lain waktu sholat. Nomor 2. Asifun yasma'u yastati'u ya'malu. Asifun. Kenapa asifun berbeda? Mal gharibah. Asifun limadal gharibah. Asifun. Karena apa? Karena yang lainnya fi'il mudhari. Yasma'u fi'il mudhari. Mana yasma'u? Mendengar. Yastati'u bisa atau mampu. Sahih. Ya'malu bekerja. Asifun dia beda sendiri karena yang lainnya berupa fi'il mudhari'. Raqam 3. Asya'un, syayun, ghadaun, faturun. Mal gharibah? Syayun. Ya, yang gharibah sayun. Kenapa? Yang lainnya waktu makan. Yang lainnya nama waktu makan ya. Asyaun artinya apa asyaun? Makan malam. Sayun teh, godaun makan ya. Fatur makan pagi sarapan. Jadi yang gharibah yang beda sendiri adalah sayun teh. Syai, teh artinya teh ya. Ayo, ada yang kelewat? Makan malam. Ingat itu ya, Aisyah sholat malam, sholat dia di waktu malam. Tetapi kalau Asya makan di waktu malam. Nastamir, kita lanjut ya. Suriah, Misra, Turkiya, Makkatu. Manakah yang gharibah? Makkatu. Sahih. Kenapa Makkatu? Yang lain nama negara, maka kota sendiri. Misra. Ya. Negara. Jadi Suriah, Mesir dan Turkiya negara, Makkah nama kota. Jadi yang beda adalah Makkah. Makkatu. Nama isim alam berakhiran ta marbutoh tidak ditanwin. Jadi Makkatu Juddatu. Kalau Misra dia mabni, memang pakai fathah. Bentuk dia memang pakai fathah. Misra. Untuk negara Mesir ya. Untuk negara Mesir pakainya mabni dengan fathah. Tapi kalau dia bertanwin berarti bukan negara Mesir. Artinya tempat atau kota. Gitu ya. Kalau bertanwin dia artinya bukan Mesir, bukan negara Mesir. Artinya tempat atau kota. Tapi kalau mabni dengan fathah berarti Mesir. Nanti di Quran ada. Ibu-ibu lihat, yang mabni dengan fathah berarti maksudnya adalah negara Mesir. Tapi kalau misron, berarti ini suatu tempat, suatu kota, suatu daerah. Gitu. Ya. Di Quran ada dua-duanya. Lanjut ya. Talibun kaslanu tabibun mudarrisun. Kaslanu. Limadha? Yang lain profesi ya. Kaslanu sifat. Jadi yang berbeda kaslanu. Talibun mana? Pelajar, siswa, murid. Tabibun dokter, mudarrisun guru, pengajar. Iya, yang beda yang malas Bu ya. Salaqatun, dajajun, lahmun, samakun. Salaqatun. Limadha salaqatun gharibah? Kenapa salaqah gharibah? Iya. Karena salaqatun muannas. Ya.
Salatatun muannas, yang lain semua menggunakan muzakkar. Iya, yang lain daging-dagingan ya, protein. Ya jadi salatatun muannas, yang lain muzakkar. Ya, lihat artinya ya. Kita lanjut ya. Perintahnya sil, fi'il amr. Dari kata wasola yasilu sil. Sambungkanlah. Bainal kalimah, antara kosakata wasurah, dengan gambar dan gambar al-munasibah, yang cocok, yang sesuai. Gambar pertama apa yang cocok? Ayo pertama. Gambarnya dulu, gambarnya. Koribun. Ya, dari kanan ya. Dari yang gambar laki berbalik ke laut itu anak ya. Itu koribun. Pria yang duduk apa? Kaslan. Yang duduk malas ya, kaslan. Nah, yang bersin marildun, yang jauh baidun. Nastamir, kita lanjut. Mufradat idhafiyah, kosakata tambahan. Di sini ada al-awwalu, as-tsani. Kita sudah belajar ya. Nama adatnya adat apa ini? At-tartibi, bilangan urutan. Jadi artinya bukan 1, 2, tapi ke 1, ke 2. Ya. Dulu kita pernah hafal ya? Kita dulu sudah hafal. Ini untuk muzakkar atau muannas ini kalau al-awwalu muzakkar ya. Jadi untuk angka itu ada perbedaan muzakkar dan muannas. Tapi kalau ada tartibi itu mudah membedakannya. Kalau muzakkar ke satunya pakai al-awwalu, muannas pakai al-ula. Kedua sampai ke 10 perbedaannya ada di tak marbutoh dan tidak tak marbutoh. Tapi ini yang muzakkar dulu Bu ya. Insya Allah sudah hafal ya. Kita sama-sama dulu ya. Ayo, ke 1 al-awwalu, as-tsani, panjang ya, as-tsani. Ketiga, as-tsalisu, ar-rabi'u, al-khamisu, as-sadisu, as-sabi'u, as-saminu, at-tasi'u, al-asiru. Sudah hafal? Dulu pernah kita hafalkan ya. Mau dihafalkan sekarang atau nanti? Sekarang. Nanti aja. PR. Ini sudah bolak-balik kita hafalkan. Dulu muzakkar muannasnya sudah kita hafalkan. PR ya. Ibu-ibu ini latihan bawahnya ini kan gampang ya. Kita lewat ya. Latihan bawahnya kan gampang. Yang pertama itu hanya rattibil a'dad, mengurutkan bilangan. Ini mudah insyaallah. Ya, kemudian yang latihan kedua, sil bainal adad wa tartib, menghubungkan antara angka dan urutan. Insyaallah mudah, sudah tahu ya. Yang ketiga, iqra al-a'dad tartibiyan, baca secara urutan. Insyaallah bisa. Kemudian terakhir, sil bainal adad wa surah, menyambungkan antara angka dengan gambar. Mudah ya, kita lewat ya. Kita lewat. Enggak, itu tadi soalnya tuh mudah Bu, jadi kita lewat aja. Ya, kita lewat aja itu Bu Pur ya. Soalnya buat Bu Pur nanti kalau lagi iseng di rumah ngurutin sendiri sama nyambung ya, karena mudah ya. Kita lewat ya, bisa kan insyaallah ya? Intinya yang penting hafal Bu Pur. Yang penting hafal 1 sampai 10. Taklimnya jam berapa?
Berarti masih bisa nambah? Masih bisa ya. At-tarakib an-nahwiyah. Tarakib itu artinya struktur-struktur. An-nahwiyah tata bahasa. Jadi struktur nahunya. Kalau struktur nahu ini kita harokatnya kita lengkap ya, kita bacanya berbeda dengan hiwar. Tabadali soal wal jawabah, bergantianlah bertanya dan menjawab ma'azamilik bersama rekanmu kama fil misal sebagaimana di contoh. Di gambar ada al-masjidil harami, masjid al-haram, kemudian ada al-jumu'ah artinya Jumat. Ya. Ila aina tadhabu, pertanyaannya nanti sama semua Bu. Pertanyaannya semua menggunakan ila aina tadhabu, kemana kamu pergi. Ya, tadhabu fil mudhari dhamir anta. Jawabannya selalu kita rubah jadi ana, huruf taknya berubah jadi hamzah, jadi adhabu. Adhabu ila. Karena ila harfu jar, maka kita baca masjidnya majrur, al masjidil harami. Sesuai gambar ya. Nanti ilanya setelah ilah sesuai gambar. Ini yang dirubah. Limadza, pertanyaannya nanti sama. Limadza, kenapa? Jawabannya ditambahkan dengan li, karena. Limadza, kenapa? Karena atau untuk. Li-nya bisa kita artikan karena atau untuk. Li usolliya, untuk sholat Jumat. Bacanya li usolliya. Ibu-ibu kita sudah belajar fi'il mudhari ada marfu, ada mansub, ada majzum. Nah, huruf lam yang fungsinya sebagai alasan, tujuan kenapa tadi, nanti dia akan menasobkan fi'il mudhari. Sebenarnya yang menasobkan bukan li-nya tapi ada an yang enggak muncul. Nah, tapi kalau mungkin mengingatnya agak sulit, ada an yang enggak muncul, sebenarnya li'an usolliya. Nah, untuk ibu-ibu kalau bingung an-nya enggak ada, langsung aja pokoknya kalau ada li yang artinya fungsi tujuan, maka nanti fi'il mudhari'nya mansub. Gitu ya. Jadi li usolli ya. Jadi pakai fathah akhirannya ya. Li usolliya, untuk sholat. Nanti kalau untuk belajar, li adrusa, untuk menulis, li aktuba, untuk minum, li asroba, mencuci, li agsila. Kenapa kok jadi pakai fathah mansub semua? Karena ada li tadi yang fungsinya tujuan. Gitu. Sebenarnya bukan li-nya tapi an yang tersembunyi. Tapi di awal kita kalau masih bingung, pokoknya ada li artinya tujuan, berarti nanti fi'il mudhari'nya mansub. Nanti sama semua kok Bu, jawabannya li usolliya. Al jumu'ata jadi objek, maf'ulun bih mansub, untuk sholat Jumat. Nah, ibu-ibu di sini semua harokatnya sudah ada, tinggal ngikuti aja sesuai pola ya. Nah, melancarkan bicara saja, untuk melancarkan bicara. Tadi terakhir Bu Didi ya. Berarti Bu Lis sekarang. Bu Lis, bacanya lah satu gambar sendiri aja ya, langsung ya, biar nggak berdua. Ayah, Bu Lis ikroi. Nabawi. Li usalliyal li usalliyal fajr. Harokatnya kita baca semua karena tarakib oh iya, struktur nahunya ya. Ayo, Pak Ida Istamiri.
ila Sahih. Ila masjidi Bilalin liusalliyadz zuhra. Ibu-ibu, masjid kalau pakai nama orang, strukturnya nanti mudhof ilai. Ya, jadi masjidnya jangan dikasih alif lam. Kan beda kan? Al-Masjidi An-Nabawiyyi, Al-Masjidi Al-Harami. Itu naat man'ut. Tapi kalau Masjid Bilal, Masjid Utsman, Masjid Ali, maka nanti pakainya mudhof dan mudhof ilaih. Masjidnya jangan dikasih alif lam. Ya. Sekarang ikuti pola saja dulu seperti yang ada di buku. Ya, baca yang seperti yang ada di buku. Berarti kalau nama masjidnya nama orang berarti namanya mudhof ilaih strukturnya. Bu Siti tafadhali. Utsmana ila masjidi Utsmana. Limadza liusolliya Sahih liusalliyal asra. Utsman kok nggak kayak Bilalin ya, mudhof ilaih kan majrur. Utsman itu isim mamnu minas shorof, isim yang akhirannya pakai alif nun Bu, itu mamnu minas shorof. Utsmanu, Affanu, Salmanu. Contohnya ya. Salman. Kalau di kita kan jadinya Salman ya. Lanjut ya, Bu Endri. Limadza Sahih li usalliyal maghriba. Ayah Putri. Limadza Sahih. Faisal ya. Kalau di Indonesia jadi Faisal pakai sin ya. Faisal. Bubur tafadholi. Ila aina tadhabu? Tadhabu ila masjidil haram. Ila masjidil haram. Limada liusolliya sholatal fardhu. Langsung liusalliyal ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Masih muda? Sudah cukup atau? Cukup ya? Sudah cukup ya? Persiapan untuk ke sebelah. Kenapa? Ya, ada yang mau siap-siap ke sebelah ya. Jadi sudah cukup dulu. On time. Jangan lupa dua pekan lagi hiwar. Jadi silakan diatur ya dengan pasangannya. Kemudian dipilih juga hiwarnya. Pilih salah satu. Jangan semuanya nomor 3. Ayo. Pilih salah satu silakan. Disepakatinya nanti. Kita tutup dulu. Ya. Ayo, ada pertanyaan? Man satasal visual? Maafi. Kesepakatannya nanti dulu, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu pembelajarannya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Tatim darsana bilhamdalillah wa du'a kafara majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi